pas hujan-hujan, puasa jadinya perasa tidak puasa, ya kan? Bibir jadi nggak kering, ya kan? Tapi orang puasa itu nggak dilihat dari kering apa basah bibirnya. Puasa itu sebenarnya tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi puasa itu harus menahan juga mata, pandangan, kuping pendengaran, juga mulut kalau bicara, ya kan? Mata itu, misalnya kita lagi jalan, terus ada cewek seksi di depan kita, itu kita harus buang muka, langsung buang muka. 2 menit kita nengok lagi, tuh cewek udah hilang, nggak apa-apa, yang penting ceweknya udah hilang. Itu paling mata. Terus kuping jangan dengerin yang ngomong yang enggak gitu kan. Dan mulut juga jangan kita jelek-jelekin orang, itu nggak boleh. Kita harus menjaga dalam puasa itu. Dan puasa yang paling penting itu adalah sabar. Menahan kesabaran itu berat sekali. Kenapa sabar itu berat? Karena Allah mengasih hadiah itu pahala surga. Coba kalau sabar itu gampang dan ringan, pasti hadiahnya kipas angin sama payung. Makanya kita dalam puasa ini nahan kesabaran. Itu. Harus kalau bulan puasa harus sabar ya? Begitu Pito. Jadi puasa itu harus benar-benar sabar. Kita kalau ada masalah, sabar, tahan. Itu supaya puasa kita nggak batal. Gitu itu ya? yang paling berat tuh. Pito bukan lapar dan haus aja, tapi kesabaran tuh yang paling berat. Ya kan? Gitu Pito. Jadi gini Om. Ya, nggak apa-apa. Tadi kan saya minjem HP Om. Terus jatuh Om. Terus pecah gak? Pecah. Lah kamu gimana sih? Lihat itu kan handphone Om yang baru itu, yang baru dikredit belum lunas itu. Gimana sih? Katanya sabar. Sabar. Astagfirullahaladzim. Berat ya sabar. Yang membatalkan puasa. Friend, biar informasi tahu nih hal-hal yang membatalkan puasa ya. Muntah dengan sengaja, itu batal tuh. Terus sengaja berhubungan seksual di siang hari, itu batal. Terus tidak bisa mengendalikan hawa nafsu, itu batal. Dan juga merokok itu batal. Itu friend. Mam, Ya. kalau keluar air mata batal nggak? Keluar air mata itu nggak batal. Ya kan? Mungkin karena iritasi mata ataupun kena debu, itu nggak batal. Nah, Pito keluar air matanya kenapa? Habis makan seblak pedes. Itu batal. Ada-ada aja makan seblak puasa-puasa. Hidup bagaikan roda berputar. Friend, hidup itu ya kadang-kadang seperti roda berputar. Kadang-kadang ada di atas, kadang-kadang di bawah. Jadi kita harus pintar-pintar menyiasati hidup. Hidup berarti bernapas. Kalau tidak bernapas berarti meninggal. Sudah innalillahi ya. Hidup manusia itu hidup bernapas dengan paru-paru. Ikan bernapas dengan insang. Nah, tukang becak itu bernapas dengan ngos-ngosan. Karena tanjakan. Ya kan? Nah, kalau hidup Anda masih diselimuti oleh masalah, berarti Anda masih manusia. Nah, kalau Anda diselimuti wijen, berarti Anda onde-onde. Gitu ya. Dan hidup itu supaya hidup kan pengen kita maju step by step. Step by step maju, ya kan. Bagaimana caranya kita harus maju? Kita harus punya ilmu. Di mana kita harus mencari ilmu? Ini di buku ini. Karena buku itu adalah gudangnya ilmu. Kalau gudangnya beras, bulog. Inilah ilmu. Ilmu itu adalah jendela dunia. Bayangin friend. Kalau dunia punya jendela, berapa besar ordengnya? Ngukur juga bingung. Ya kan? Nah, itu. Dan buku ini adalah kadang-kadang buku itu bisa mendebar-debarkan jantung kita. Yaitu buku catatan amal kebaikan kita. Dan ada juga buku yang membuat kita sedih. Yaitu buku tabungan kita kosong.
Ngapa-ngapain susah. Itu hidupnya kronis. Aduh. Cerita puasa. Friend, masalah puasa itu ya. Puasa itu setan-setan itu diikat. Jadi setan apa kangkung diikat nih. Sebenarnya setan itu nggak diikat, dibelenggu, ya kan? Dan puasa ini banyak orang jadi apa namanya, ada hal keajaiban. Jangan males, jadi rajin, ya kan? Jadi rajin sholat, ya kan? Yang nggak pakai jilbab jadi pakai jilbab. Tetangga saya pakai jilbab, domelin sama bapaknya. Lah saya bilang, Pak, kasih pakai jilbab. Itu kan berarti dia pengen apa, ada perubahan, pengen jadi yang soleha. Solehan apaan? Solehan apaan? Anak saya itu laki-laki, langsung pakai jilbab. Ya jangan Pak, itu kirain saya anak perempuan. Dan puasa itu sebenarnya ya, hati-hati. Teman saya nih ngobrol itu bisa batal. Dia sambil ngobrol, sambil ngopi, sambil makan singkong. Jadi puasa ini ya, puasa itu banyak orang berziarah ke makam-makam, ke kuburan, kayak gitu kan. Aduh, kuburan orang nangis, sunggukan, udah tabur bunga, apa. Datanglah ini tukang pemakam nih, yang makam. Pak, ya dek, maaf, ini kuburan adik salah. Yang orang tua adik di sana, bukan di sini. Oh, apa? Udah tabur bunga, udah doa-doa. Pas mau dia berangkat tuh anak, dong itu dalam apa kuburan manggil, Dek, sini dulu Dek, doanya kan belum selesai. Doanya belum selesai, udah pindah. Aduh, ya makanya apa ya? Puasa itu ya kadang-kadang saya pernah kena hipnotis puasa itu. Jadi saya nggak nyangka saya lagi keluar ditepak sama anak muda. Itu saya ngikutin sampai masih ke tukang sotomi. Saya makan, pas kenyang saya sadar. Saya lagi puasa. Kata yang nempak teman saya bukan dihipnotis. Aduh, ya emang gitu ya kalau apa namanya, apa puasa ya aneh-aneh aja ya masalah puasa itu. Jadi saya kalau berpuasa ya sahur, ya kan, sahur yang benar, yang sehat, ya kan. Jadi apa namanya, kalau buka buru-buru, dan puasa jangan tidur terus, ya kan. Emang puasa itu, tidur itu ibadah. Tetangga saya tidur, ya kan, tidur terus, ya kan. Bangun-bangun lebaran. Aduh. Oke, friend, sudah aja cerita masalah puasa ya. Nanti saya terusin lagi. Ya oke.